Saudara, saya percaya bahwa hari-hari yang kita hadapi ini gak makin enak, gak makin gampang, tapi makin sulit keadaannya. Dan tidak sedikit akhir-akhir ini kita menemukan ada beberapa orang-orang Kristen yang kalah dalam hidup imannya. Di satu pihak orang-orang Kristen yang kalah ini menyatakan begini, doa saya makin banyak, gak seperti tahun yang lalu. Saya tahun 95 ini lebih banyak lagi ikut doa puasa, enggak seperti tahun yang lalu. Tahun ini juga saya tambah lagi, saya belajar Alkitab. Waduh, sampai pulang rumah sudah capek-capek teler begitu. Tapi mengapa masih ada doa yang belum dijawab? Mengapa seolah-olah Tuhan itu jauh? Lalu tidak sedikit juga orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang lain dalam posisi yang seperti ini. Lalu mulai goncang imannya, mulai ragu-ragu lagi. Terus mulai mikir, kok lebih enak ke dukun ya daripada berdoa. Karena kalau dukun tuh kok bisa langsung tahu jawabannya ya atau enggak begitu. Saya sudah doa sampai capek, sampai telinga bereng-bereng, gak dengar apa-apa. Ada orang Kristen sampai berkata seperti itu. Saya sudah bolak-balik Alkitab ini ingin cari jawaban ya atau enggak. Tuhan ini bagaimana? Saudara, lalu yang salah ini siapa kalau begini? Dan akhir-akhir ini kita tidak sedikit menemukan anak-anak Tuhan yang mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Sudah banyak nasihat hamba Tuhan yang dia turuti. Hamba Tuhan siapa saja dia datangi untuk minta nasihat, mesti bagaimana hidup ini dan sebagainya. Dia bilang, yang satu bilang mesti bangun jam 4 pagi, saya turuti sampai sakit-sakit. Tetap nggak dijawab juga. Yang satu lagi bilang mesti baca Alkitab sekian pasal setiap hari. Yang lain lagi bilang mungkin gak cukup 10%, mungkin 20% perpuluhanmu sekarang ini. Atau apa saja sudah. Saya sudah lakukan itu juga belum ada jawaban. Mari kita lihat firman Tuhan malam hari ini untuk menjawab masalah-masalah kehidupan ini, saudara. Ada beberapa hal yang salah di dalam kehidupan Kristen ini. Saudara, agama Kristen itu bukan seperti agama-agama yang ada di dunia ini. Tuhannya itu bisa diperalat untuk minta apa saja. Asal kita memberi sesuatu, lalu Tuhan itu akan memberikan sesuatu balik. Begitu pula di dalam kekristenan, sekalipun ada perkara-perkara supranatural, yang saya juga sangat percayakan hal itu bisa terjadi sampai hari ini. Bahkan dalam hidup saya pun begitu banyak mengalami mujizat dalam perkara-perkara kuasa supranatural itu. Tetapi ingat, kekristenan tetap dalam bentuk kerjasama Allah dengan manusia. Jangan lupa hal ini. Jadi tidak tidak mentang-mentang saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat itu, otomatis Tuhan akan menuruti semua yang kita perlukan. Setelah saya doa, setelah saya puasa, setelah saya ini, setelah saya itu. Kalau itu iman kita, berarti Kristen adalah sama dengan agama-agama yang lain. Lalu Tuhannya kasihan melihat kita puasa sampai kurus kering. Ya udah, daripada mati gua turutin dah gitu. Bukan begitu Tuhan kita. Tapi kekristenan adalah tetap dalam bentuk kerjasama manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Maka itu di dalam kekristenan ditekankan betul-betul satu prinsip. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Mulai dari zaman perjanjian lama sampai kitab Wahyu, inti itu tetap merupakan hidup kekristenan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Di dalam yang lain gak ada tuntutan itu. Mereka mengajarkan asal kamu memberi ini, asal kamu memberi itu, asal kamu begini, asal kamu begitu, ya ini dapatnya. Tapi dalam kekristenan tidak hanya itu, tapi lebih lagi ada kerjasama antara Allah dengan manusia. Untuk itulah Allah harus repot-repot jadi manusia yang namanya Yesus, supaya ada titik temu. Karena bagaimanapun juga kita gak akan mungkin jadi seperti Allah. Yang mungkin adalah Dia yang jadi sama seperti kita, menjadi mediator, menjadi jalan tengah, menjadi penghubung, supaya kita bisa pergi ke tempat Dia, karena Dia pergi ke tempat kita lebih dulu. Nah, di situ harus ada satu persekutuan yang erat dengan Dia. Jadi
Bukan cuma kita mengharapkan perkara-perkara supranatural dalam kehidupan ini, lalu semua masalah kita otomatis jadi beres. Nggak bisa, saudara. Kita harus betul mengerti kehendak Tuhan. Mari kita buka ayat yang pertama lebih dulu. Kalau boleh saya berikan tema khotbah ini, kita akan mengenal 3 macam waktu. Ya. Kita buka kitab Hosea. Hosea pasal yang ke-6. Kalau kita lihat Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru, itu satu perikopnya itu mulai ayat yang ke-15 pasal 5. Sambung ya. Saya lihat Alkitab saudara, jadi saya akan baca ikuti dengan perikop ini. Sampai pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Hosea pasal 5 ayat 15 sampai Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Aku akan pergi pulang ke tempatku. Tuhan marah ini saudara. Sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Nah, lihat ayat 15 ini, kita menemukan apa yang saya katakan pendahuluannya tadi, bahwa kekristenan itu bukan cuma tuntutan supranatural, kuasa-kuasa mujizat dan sebagainya, tetapi ada hubungan antara Allah dengan manusia dalam satu persekutuan yang erat. Maka itu dikatakan oleh Tuhan, dia pergi pulang ke tempatnya dalam kekudusannya. Sampai kapan kita bisa ketemu dia lagi? Dikatakan sampai kita mengaku bersalah, lalu kita kembali mencari wajahnya. Ini bicara soal persekutuan antara kita, anak-anaknya, dengan ayah surgawi kita. Jadi doa-doa kita yang hanya berisi laporan dan permintaan, itu bukan merupakan persekutuan. Itu cuma laporan dan permintaan belaka. Tapi doa yang sampai mencari wajah Allah adalah doa yang dinikmati betul. Bukan berapa lamanya kita berdoa, bukan. Tapi berapa banyak kita menyerap hidup Yesus waktu kita berdoa. Itu yang penting. Pasal 6 sekarang kita lihat. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ini bicara soal tanggung jawab ayah kepada anak-anaknya. Satu kali dia mendisiplin kita, dia marah, ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sampai luka, karena disiplin itu, dia bertanggung jawab untuk menyembuhkan dan membebat luka kita. Akibatnya apa? Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Bicara soal kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena hukuman dosa yang kita harus tanggung. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini yang saya tekankan tadi. Bahwa di dalam kekristenan ada satu pola hidup yang luar biasa. Usahakanlah kamu supaya kamu bisa mengerti kehendak Allah. Dan dalam ayat ini diminta oleh Tuhan dari pihak kita ada satu usaha, bukan cuma usaha mencari jawaban doa, tetapi usaha untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Apa hasil daripada usaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Ini semua jawaban dari pertanyaan yang saya katakan pada bagian pertama tadi. Kalau ada orang Kristen sudah pergi doa puasa, doa malam, doa ini, doa itu, dan semua kegiatan rohani diikuti, tapi ternyata doanya belum terjawab. Saya sudah katakan tadi bahwa kekristenan itu tidak seperti yang lain-lain. Tuhan hanya tahu yang memberi, tapi ada persekutuan, kerjasama antara Allah dengan manusia. Itu yang harus kita kerjakan, jadi bagian kita. Maka itu hasilnya begini. Ia pasti muncul seperti fajar. Yang pertama, Tuhan bicara soal waktu. Kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat, kembali dari segala kesalahan kita, berbalik lagi kepada Tuhan, kita mencari wajahnya, lalu kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Dia, mencari kehendaknya, ia pasti muncul seperti fajar. Ini bicara soal waktu. Saudara, kita boleh punya jam dinding banyak di rumah, tapi kalau waktu fajar belum datang, kita boleh putar jarumnya ke jam 3 pagi semua, tetap itu belum jam 3 kalau itu jam 9 malam waktunya. Ngerti contohnya?
ia akan muncul seperti fajar